sosok tinggi besar. Dia ini hitam banget, tinggi besar sekali, terus kemudian dia langsung duduk persis di depan Pak Imam. Kamu satu-satunya muridku yang tinggal di desa ini. Cuma kamu yang bisa menghalangi orang-orang itu supaya makamku tidak dipindahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Damam yang asalnya dari salah satu daerah di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Damam. Damam ini dia tinggal di sebuah desa, yang desanya ini adalah sebuah perbatasan antara daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Suatu ketika Damam menceritakan bahwa di desanya itu atau di area kampungnya itu pernah gempar. Jadi satu kampung itu mengalami teror atau mengalami gangguan-gangguan. Dan itu mereka alami ketika ada sebuah makam yang di sana itu mengalami relokasi karena di daerah sana akan dibangun jalan tol yang pada akhirnya makam ini harus dipindahkan, harus direlokasi. Jadi ceritanya di daerah sana itu ada sebuah makam. Makam ini bisa dibilang makam tua juga karena di situ juga ada beberapa tokoh-tokoh tua yang dimakamkan di makam itu. Dan salah satu orang atau salah satu tokoh yang pernah dimakamkan di sana adalah seorang tokoh yang cukup ternama di masanya dulu. Kita sebut namanya Mbah Rangsang. Mbah Rangsang ini dulu dipercaya adalah orang sakti, orang yang pernah babat alas di desa tersebut, dan beliau ini punya ilmu kesaktian dan juga punya beberapa murid. Nah, konon kabarnya, apa yang dipelajari oleh Mbah Rangsang ini adalah ilmu-ilmu sesat. Dan di situ masih ada beberapa muridnya yang tinggal di sana. Jadi salah satunya adalah Mbah Dodo. Mbah Dodo ini masih tinggal di sana, tapi Mbah Dodo sendiri sudah mengalami hilang ingatan dan agak kurang waras orangnya. Tapi di situ cucu-cucu dari Mbah Dodo masih tinggal di sana dan salah satunya adalah temannya Damam ini. Nah, suatu ketika pada saat ada info bahwa makam ini akan direlokasi, tiba-tiba Mbah Dodo itu teriak-teriak, dia nggak terima. Dia bilang ke anak dan juga cucunya bahwa ojo dipindahke, ojo dipindahke. Intinya makam itu jangan dipindahkan. Nah, ini tentu membuat orang-orang berpikir yang ini nggak masuk akal sekali. Kenapa kok Mbah Dodo bisa teriak-teriak seperti itu? Kalaupun Mbah Dodo ini sudah dapat info soal relokasi makam, kan Mbah Dodo ini orang nggak waras. Dia dikenal orang nggak waras, nggak mungkin nyambung. Nah, jadi orang-orang ini bertanya-tanya, Mbah Dodo kok bisa tahu kalau makam ini mau direlokasi, mau dipindahkan? Tahu dari mana? Dan kenapa beliau bisa ngomong seperti itu? Hal ini saja sudah bisa membuat mereka merasa aneh. Tapi karena mereka sudah tahu bahwa Mbah Dodo ini orang yang gak waras, mereka pun mengabaikan hal itu, apalagi ini adalah proyek pemerintah. Mau gak mau memang makam ini harus dilewati jalan tol dan harus dipindahkan lebih dulu. Dan akhirnya hal ini pun berjalan.
beberapa orang itu membentuk sebuah kepanitiaan dan ada perwakilan dari pihak pemerintah yang datang ke sana. Pertama mereka survei lokasi lebih dulu, kira-kira nanti makamnya ini akan dipindahkan kemana. Nah sebelum-sebelumnya orang-orang sana ini sudah tahu bahwa makam tersebut ini adalah makam yang angker. Nggak ada apa-apa juga, makam ini memang sudah angker. Nah kira-kira pada saat itu sudah ditemukan lokasi untuk memindahkan jenazah-jenazah ini. Satu persatu dari jenazah ini mulai dipindahkan. Ada sekitar 300-an lebih lah jenazah yang akan dipindahkan. Terus tiba-tiba di situ Mbah Dodo ini bereaksi lagi. Dia teriak-teriak lagi, dia keliling kampung sambil dia bilang bahwa dia nggak terima gurunya diperlakukan seperti itu. Nah, guru yang dimaksud ini adalah Mbah Rangsang. Kata orang-orang, Damam sendiri juga nggak tahu hal ini terjadi. Dulu katanya ketika Mbah Dodo masih berusia belasan tahun, masih remaja, beliau ini sudah menjadi murid dari Mbah Rangsang. Jadi waktu itu Mbah Dodo ini usianya masih belasan tahun ketika beliau pertama kali belajar ilmu ke Mbah Rangsang. Jadi pada hari itu Mbah Dodo ini keliling kampung sambil teriak-teriak. Pokoknya di situ intinya dia nggak terima kalau makam gurunya ini akan dipindah. Karena menurut Mbah Dodo yang sudah disampaikan kepada anak dan juga cucunya, dia sering kali bilang bahwa Mbah Rangsang itu nggak boleh dipindahkan. Mbah Rangsang ini pasak di desa itu. Kalau pasak ini dicabut dari desa itu, maka desa ini akan kena bala, akan celaka di kemudian hari. Disitulah terus Mbah Dodo ini keliling kampung sambil teriak-teriak dan berulang kali anak dan juga cucunya Mbah Dodo ini yang malu. Mereka akhirnya berusaha membawa Mbah Dodo lagi masuk ke dalam rumah. Mereka sebenarnya juga malu, jujur mereka malu, cucu-cucu dari Mbah Dodo ini. Tapi nggak lama kemudian, ketika orang-orang ini lagi sibuk di makam, ketika jenazah ini mau direlokasi ke makam yang baru, Mbah Dodo keluar lagi dari rumahnya, dia teriak-teriak lagi. Nah ini yang menurut Damam hal ini aneh. Karena kebiasaan sehari-hari Mbah Dodo, beliau itu orangnya tenang. Beliau anteng di rumah. Jarang sekali keluar rumah, meskipun orang tahu bahwa Mbah Dodo ini kurang waras orangnya. Tapi pada saat itu mereka semua menganggap Mbah Dodo ini kelakuannya aneh, nggak seperti biasa-biasanya. Beliau hari itu ada sekitar 5 kali keluar dari rumah, teriak-teriak dan berusaha menuju ke makam. Tapi untungnya anak dan cucunya Mbah Dodo itu selalu menghalangi. Nah malam itu ketika pemrosesan jenazah ini berhenti dilakukan, mereka istirahat dan dilanjutkan besok harinya. Mbah Dodo itu tiba-tiba keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan dari anak dan cucunya. Ya bisa dibilang anak dan cucunya Mbah Dodo yang di rumah itu kecolongan. Akhirnya Mbah Dodo berhasil keluar dari rumah dan katanya ada saksi yang melihat Mbah Dodo ini menuju ke makam. Dan langsung yang dituju adalah makam gurunya, yaitu makam Mbah Rangsang. Di situ makam Mbah Rangsang ini memang yang beda dari makam-makam yang lain. Batu nisan Mbah Rangsang itu hanya satu dan dililit dengan kain warna merah. Dan kain warna merah itu hanya diganti di masa-masa tertentu dan nggak tahu yang ganti kain ini siapa. Pokoknya pada suatu saat ketika kain merah ini sudah rusak, tiba-tiba beberapa waktu kemudian kainnya ini sudah diganti baru. Tapi mereka warga kampung nggak ada yang tahu siapa yang ganti. Mereka percaya mungkin masih ada beberapa pengikut atau beberapa murid Mbah Rangsang yang masih sering datang mengunjungi makam Mbah Rangsang dan kemudian mengganti kainnya secara diam-diam. Nah, malam itu ketika Mbah Dodo menuju ke makam Mbah Rangsang, ke gurunya itu, ada satu saksi yang melihat ketika Mbah Dodo jalan ke makam. Akhirnya saksi ini yang melaporkan ke warga yang lain termasuk kepada keluarganya Mbah Dodo. Jadi di situ salah satu anak Mbah Dodo langsung menuju ke makam dan langsung menarik kembali Mbah Dodo untuk dikembalikan ke rumah. Jadi situasinya mencekam seperti itu. Dan tiba-tiba ada sebuah kejadian di mana salah satu mudin yang ikut memindahkan jenazah di makam itu mengalami sesuatu yang aneh sekali. Jadi mudin ini kita sebut saja namanya Pak Imam. Malam itu Pak Imam ini dia menyampaikan ke istrinya bahwa dia mendengar ada suara ketukan pintu. Pertama kali Pak Imam mendengar ketukan pintu ini dibuka seperti biasa, dikiranya ada tamu. Ketika pertama kali dibuka, dia melihat di luar ini nggak ada siapa-siapa. Terus dia tutup lagi. Ketika beliau ini mau melanjutkan tidur, Pak Imam ini tidurnya di ruang tamu hanya menggelar tikar. Ketika beliau mau melanjutkan tidur, ada ketukan pintu lagi. Dok, dok, dok. Mam, tangi mam.
Nah, di situ Pak Imam ini langsung mendengar suara. Suaranya itu besar, suaranya ini jelas laki-laki. Jadi di situ Pak Imam bangun lagi, dia bukakan pintu seperti biasa. Tapi nggak ada siapa-siapa. Akhirnya disitulah Pak Imam merasa ini pasti ada hubungannya dengan pemindahan makam. Pasti mungkin ada salah satu penunggu di makam itu yang nggak terima. Nah, di situ akhirnya Pak Imam ini sengaja beliau nggak tidur, beliau berdiam diri di situ sambil mengkosongkan diri. Beliau berusaha kontak batin dengan sosok yang barusan datang ini. Ternyata nggak lama kemudian datanglah sosok tinggi besar. Dia ini hitam banget, tinggi besar sekali, terus kemudian dia langsung duduk persis di depan Pak Imam. Terus Pak Imam tanya, tujuan Anda, tujuan sampean datang ke sini ini apa? Mau mengganggu saya atau mau mengganggu warga atau apa? Saya minta penjelasan. Terus si sosok hitam besar ini diam. Dia sambil terus memandangi Pak Imam. Nah, nafasnya itu kelihatan banget. Itu terdengar banget oleh Pak Imam. Jadi Pak Imam ini nunduk selama si sosok ini ada di depan Pak Imam. Gak lama kemudian Pak Imam tanya lagi, maunya sampean ini apa? Kalau memang saya ini bisa membantu, ya saya bantu. Tapi kalau nggak bisa ya, saya terpaksa nggak bisa bantu. Tapi tolong jangan ganggu saya dan jangan ganggu keluarga saya. Nah, disinilah kemudian sosok besar ini bilang ke Pak Imam, "Weh lapo, mindah, gonku." Intinya di situ sosok hitam ini dia bilang kalau kenapa kok kamu pindahkan, rumahku kamu pindahkan, kenapa? Kamu obrak-abrik seperti itu. Nah, Pak Imam ini menjelaskan dengan sangat bijak sekali. Karena dia tahu yang dihadapi ini bukan sosok manusia, yang dihadapi ini adalah bangsa jin. Dia bilang bahwa ini bukan mengobrak-abrik rumahmu, kami cuma memindahkan. Ini untuk kepentingan umat. Karena kami butuh ada jalan tol di situ. Jadi semua harus dipindahkan, nggak cuma sampean. Nggak cuma sampean yang dipindah. Nggak lama setelah itu, dia pun keluar, dia pergi. Tanpa pamit, tanpa apapun. Nah, hal ini yang diceritakan ke istrinya Pak Imam, terus kemudian keesokan harinya, orang-orang sudah tahu cerita tentang ini, bahwa Pak Imam didatengin sosok tinggi besar. Nah, ternyata sore harinya, ada beberapa kuli yang ikut membantu proses pemindahan jenazah ini. Mereka ini mengalami kejadian yang sangat aneh sekali. Jadi ceritanya ada 3 kuli yang membantu proses pemindahan jenazah. Mereka siang itu sudah membeli nasi bungkus, berjumlah 3 bungkus dan diletakkan persis di samping makam. Nah, di situ memang ada banyak sekali makam yang masih belum dipindah jenazahnya. Nasi bungkus ini diletakkan persis di samping salah satu makam, terus mereka ini kerja. Mereka kerja seperti biasa. Ketika sore hari jam 3 sorean, mereka merasa lapar lagi, terus mereka izin untuk istirahat, mereka pengen makan lebih dulu. Ketika mereka ngelihat ternyata nasi yang tadinya diletakkan di samping salah satu makam, ini nasinya sudah terburai. Jadi sudah tercobak-cabik kayak tercabik cakar. Nah, mereka heran. Perasaan di sini tadi ini nggak ada siapa-siapa, nggak ada satupun orang yang lewat, dan nggak ada kucing. Kenapa kok tiba-tiba nasi mereka ini berhamburan seperti itu? Dan anehnya, baik nasi maupun lauknya itu nggak ada yang makan. Kalaupun ini tadi kucing yang mengobrak-abrik nasi mereka, pasti sudah dikondol ikannya. Tapi kenyataannya ikan masih utuh, cuma kondisinya memang terburai, semrawut semua. Nah, mereka mengabaikan hal ini. Mereka berpikir mungkin tadi kesandung orang lah. Mereka tetap berpikir positif. Dan nggak lama kemudian, ketika mereka itu istirahat, malam harinya Pak Dodo itu melakukan hal yang sama lagi. Jadi Mbak Dodo itu tiba-tiba pengen keluar rumah. Karena dia merasa dia takut dihukum oleh gurunya, Barangsang. Nah, akhirnya Mbak Dodo pun cerita ke salah satu anaknya. Anaknya ini pun akhirnya membagikan ceritanya ini kepada orang-orang yang mengikuti proses pemindahan jenazah tersebut. Nah, jadi di sini anaknya Mbak Dodo itu bilang bahwa Mbak Dodo itu tiba-tiba cerita, dan pada saat cerita ke anaknya, itu dia ini ceritanya kayak orang normal, bukan kayak orang nggak waras seperti sehari-harinya Mbak Dodo. Sebenarnya di situ anaknya juga heran ngelihat tingkah bapaknya yang kayak orang normal ketika cerita. Jadi ceritanya itu gini, "Le, kowe tak kandhani le yo. Bapak pengen cerita." Ceritanya itu benar-benar kayak orang tegas, kayak orang waras. Nah, di sini anaknya Pak Dodo pun menceritakan bahwa bapaknya itu cerita, dia ini takut dimarahi oleh gurunya, Barangsang itu. Karena sebelum adanya relokasi jenazah ini, itu Mbak Dodo seringkali didatengin oleh sosok Barangsang.
Dan di sini Barangsang selalu bilang ke Mbak Dodo, "Do, kowe muridku yo, siji-sijine sing manggon ning desa iki. Kowe nek ra iso ngalang-alangi wong-wong kae, aku sing bakal ngamuk." Intinya di situ Barangsang bilang bahwa kamu itu Do, kamu satu-satunya muridku yang tinggal di desa ini. Cuma kamu yang bisa menghalangi orang-orang itu supaya makamku tidak dipindahkan. Kamu tahu sendiri, aku ini pasak di desa ini. Kalau pasak di desa ini diambil, dipindahkan, desa ini akan celaka. Mau kamu? Nah, di situ katanya Mbak Dodo ini nangis. Dia takut ketika dimarahi oleh gurunya Barangsang itu. Dan anaknya Mbak Dodo akhirnya menceritakan hal ini kepada orang-orang yang mengikuti prosesi relokasi makam tersebut. Nah, tentu orang-orang ya banyak yang nggak percaya. Ini cerita macam apa lagi? Kok zaman sekarang masih percaya hal-hal yang seperti ini? Jadi mereka cuma mengiyakan cerita dari anaknya Mbak Dodo. "Oh ya Mas, nanti memang kalau kami bisa, ya kami lakukan sebaik mungkin." Terus di situ anaknya Pak Dodo ini juga sungkan. Di satu sisi lain, beliau ini juga orang modern. Terus di satu sisi lain, beliau juga malu ketika menyampaikan hal tersebut. Jadi beliau juga bingung untuk bersikap. Intinya seperti itu. Jadi pada akhirnya ketika orang-orang ini bilang semacam itu, ya anaknya Pak Dodo ini pun kembali pulang. Ya dia berharap yang terbaik lah. Kalaupun memang makam Barangsang nggak dipindahkan, itu juga nggak mungkin. Tapi kalau dipindahkan, ya semoga nggak terjadi apa-apa. Ini harapan dari keluarga Mbak Dodo. Dan ternyata sampailah pada ketika jenazah dari Barangsang ini dipindahkan. Itu benar-benar ada kejadian yang di luar nalar. Tiba-tiba ketika makam Barangsang ini mau digali, salah satu kuli itu tiba-tiba berlarian. Nah, larinya itu aneh. Jadi dia ini lari agak serong sambil memutari makam Barangsang. Itu sampai sekitar 12 kali lah. Ada sekitar 12 kali. Dia ini jalannya muter. Sampai dia kenceng banget. Dan jalannya itu melingkari atau jalannya ini melawan arah jarum jam. Terus seperti itu. Nah, orang-orang awalnya mengira kalau dia ini lagi bercandaan, tapi ketika dia sudah melingkari makam Barangsang sekitar 3 kali, barulah di situ orang-orang merasa ini aneh. Nah, dari situ berusahalah teman-temannya ini megangi si salah satu kuli tersebut, tapi mereka nggak bisa, mereka terlempar, karena saking kencengnya si anak ini jalan. Dan nggak lama setelah itu, sampai sekitar 12 kali, akhirnya dia ini terjatuh. Dia terjatuh, matanya terbelalak, ngeliat ke arah langit. Terus akhirnya di situ semua berusaha menyadarkan si orang ini. "Hei, bangun, bangun, bangun." Tapi dia masih tetap kayak orang ketakutan. Jadi kayak dia itu ngelihat sesuatu persis di atasnya. Nah, kejadian selanjutnya, beberapa menit setelah itu, ada kejadian aneh lagi. Tiba-tiba dari makam Barangsang itu keluar asap. Memang asapnya ini nggak banyak, tapi itu jelas aneh. Dan orang-orang menganggap ini aneh. Dari makam itu keluar asap yang baunya itu semacam bau asap kemenyan. Nah, di situ sudah ada beberapa orang yang takut. Dan mereka itu kayak mundur. Dia nggak berani lagi melanjutkan penggaliannya. Tapi karena di situ didorong oleh beberapa orang yang lain, sudah lanjutkan aja, lanjutkan, nggak apa-apa. Us baca bismillah atau apalah, sudahlah. Nggak ada yang gitu-gitu, nggak ada. Jangan percaya yang gitu-gitu. Mulailah dilakukan penggalian makam dari Barangsang. Dan ketika beberapa kali penggalian, sampai ketika mereka semua sudah melihat kain kafannya Barangsang ini, mereka itu sempat ngelihat, ada yang memastikan bahwa kain kafan Barangsang ini nggak berwarna putih, tapi warnanya merah. Jadi mereka sempat teriak-teriak waktu itu, "Wah, ini kain kafannya kok abang, kain kafannya kok merah." Tapi ketika mereka ngeliat lagi, warnanya putih, sudah hancur lah, pokoknya seperti itu. Dan akhirnya mereka bilang, "Duh, enggak, mana yang abang, mana merah, wong putih gini loh." "Oh iya, salah lihat, salah lihat." Nah, ketika mereka berusaha mengambil jenazah dari Barangsang inilah, salah satu tangan dari mereka ini merasa panas. Jadi kayak megang bara api yang benar-benar panas. Di situ memang jenazahnya ini sudah nggak utuh lagi, sudah hancur. Anehnya, ketika mereka memegang jenazah dari Barangsang ini, mereka merasa kayak megang bara api yang panas banget. Akhirnya mereka lepaskan. Jadi di situ sempat ada drama. Ketika mereka merasa panas, mereka keluar dari liang lahat dan mereka minta tolong. Terus ketika mereka bilang bahwa ini panas, panas Pak. "Panas apa sih kamu? Ayo terus jalan." Mandornya ngomong seperti itu. "Sudah diambil aja. Bapak sendiri aja Pak. Kalau memang Bapak nggak percaya, Bapak sendiri aja yang ambil."
Nah, yang orang yang disuruh ini nggak mau. Jadi di situ sempat ada drama, dan nggak lama kemudian akhirnya Pak Mudin ini yang ngomong, Pak Imam ngomong ke beberapa warga di sana, sudah gini aja lah, dibiarkan dulu aja, ditutup terpal sementara, kita ngurusi jenazah yang lain, biar jenazah Barangsang dibiarkan sini dulu. Nah, di situ tinggal sekitar 7 jenazah yang lain, termasuk jenazah Barangsang ini. Akhirnya diuruslah jenazah yang lain tersebut. Ternyata sampai sore hari, jenazah ini baru selesai, dan jenazah Barangsang belum sempat keurus. Akhirnya mereka menunda pekerjaan mereka di keesokan harinya. Jadi malam itu kondisi jenazah Barangsang atau makam Barangsang ini sudah kondisinya terbuka, tapi di atas itu ditutup terpal. Nah, malam itu tiba-tiba banyak orang di kampung tersebut ini yang menjadi saksi sendiri. Mereka itu ngelihat ada sosok kakek-kakek, rambutnya itu berantakan. Dia ini mohon maaf telanjang dada. Dia jalan keliling kampung sambil matanya itu menyorot tajam, kayak marah, benar-benar marah. Nah, umumnya warga di sana ini, terutama yang muda-muda, jangankan yang muda, yang usianya sekitar 50 tahunan itu jarang ada yang tahu sosok Barangsang. Kalau mungkin kakek-kakek mereka mungkin tahu, mengenal sosok Barangsang. Lah mereka ini nggak tahu. Mereka cuma ngelihat di kampung tersebut ada sosok kakek-kakek yang jalan telanjang, terus matanya tajam, sambil kayak marah. Nah, ketika ngelihat orang ini, mereka sudah takut. Melihat tatapan wajahnya pun mereka takut. Akhirnya mereka masuk sambil ngintip dari alat dalam rumah. Nah, ketika itulah mereka ini masih belum tahu bahwa yang jalan ini adalah sosok Barangsang. Sampai kemudian sosok Barangsang ini jalan menuju ke rumahnya Mbah Dodo. Jadi yang dilihat oleh salah satu tetangga Mbah Dodo, sosok kakek-kakek ini yang tidak lain adalah Barangsang, itu berdiri persis di depan rumah Mbah Dodo, tanpa mengetuk, tanpa apapun. Nah, tiba-tiba ada hembusan angin yang cukup kencang. Nah, ini angin ini menggerakkan rumah Mbah Dodo. Jadi rumah Mbah Dodo itu kayak kena gempa. Gak lama kemudian, orang-orang yang ada di dalam rumah Mbah Dodo ini bangun, termasuk Mbah Dodo. Jadi tetangga dari Mbah Dodo ini mendengar suara tangisan Mbah Dodo dari dalam rumahnya. Mbah Dodo itu nangis kayak benar-benar histeris, dan dia minta ampun. Ampun Pak, ampun Pak, ampun Pak. Jadi begitu terus sampai pada akhirnya salah satu anak Mbah Dodo ini keluar rumah dan bertemu langsung dengan sosok Barangsang. Tapi karena si anak Mbah Dodo ini nggak tahu bahwa sosok yang ditemui ini adalah Barangsang, dia cuma diam. Jadi dia cuma diam karena dia takut. Dia masuk ke rumah lagi, pintu ditutup, dan sosok Barangsang ini masih berdiri terus di situ. Ini tetangga Mbah Dodo menyaksikan hal itu ada sekitar 20 menitan. Sampai tiba-tiba sosok yang tadinya itu berdiri di depan rumah Mbah Dodo, ini tiba-tiba menghilang, berubah jadi asap. Nah, kejadian malam itu yang disampaikan tetangga Mbah Dodo ini kepada orang-orang atau warga sekitar. Akhirnya pagi itu juga mulailah dilakukan pemindahan jenazah Barangsang. Nah, karena sosok Barangsang ini sosok yang berbeda dengan jenazah-jenazah yang lain, ditambah lagi mereka sudah dapat informasi bahwa Barangsang ini adalah tokoh yang sakti, yang dipercaya sebagai pasak di desa itu. Jadi mereka mau nggak mau harus mempercayai ini. Yang awalnya mereka sama sekali nggak percaya. Tapi dengan adanya beberapa kejadian-kejadian yang mereka alami, mereka akhirnya jadi takut juga. Untuk mewaspadai ini, akhirnya salah satu petugas proyek itu menghubungi salah satu temannya yang seorang pintar. Jadi beliau ini adalah paranormal, sengaja didatangkan ke sana untuk melihat situasinya seperti apa. Dan akhirnya sang paranormal ini ketika memegang makam dari Barangsang itu, beliau ini mengalami reaksi. Jadi tubuhnya itu gemetaran, keringat dingin bercucuran. Gak lama setelah itu tangan ini berusaha dilepaskan. Waktu itu Damam melihat sendiri kejadian tersebut. Dan si paranormal ini itu benar-benar ketakutan. Dia bilang, "Iki tuwek banget iki. Wong iki tuwek banget, sepuh banget." Intinya dia menyatakan bahwa sosok yang dimakamkan di sini, ini sosok sepuh, sosok sakti, memang benar-benar sakti. Karena dia berusaha kontak batin di sana, dia nggak bisa. Jadi kayak ada penutup di situ yang dia nggak bisa menembus. Jadi si paranormal ini mengakui bahwa sosok Barangsang ini sosok bukan main-main. Dan bisa jadi dia itu sengaja dijadikan pasak di desa tersebut. Mungkin ada sejarah di balik itu semua yang orang-orang kampung sana banyak yang belum tahu tentang hal itu. Satu-satunya orang yang tahu ya cuma Mbah Dodo. Tapi kondisi Mbah Dodo ini kurang waras.
Mana mungkin Mbak Dodo bisa menjelaskan hal ini. Akhirnya mulailah dikorek informasi, si paranormal tersebut mendatangi rumah Mbak Dodo. Yang ditanya ini adalah anak-anak Mbak Dodo. Karena di situ Mbak Dodo nggak bisa ngasih keterangan, nggak bisa ngasih penjelasan. Si anak-anak Mbak Dodo ini taunya dulu memang bapaknya itu pernah menganut ilmu kepada Mbak Rangsang. Tapi itu pun ketika Mbak Dodo ini masih belasan tahun. Dan ketika Mbak Dodo sudah menikah, Mbak Dodo ini sudah nggak ketemu dengan sosok Mbak Rangsang. Jadi anak-anak Mbak Dodo juga nggak tahu menahu sosok Mbak Rangsang itu seperti apa, sosoknya seperti apa, mereka nggak tahu. Ilmu apa yang dijalani oleh Mbak Dodo mereka juga nggak tahu. Dan ketika mereka ditanya oleh paranormal tersebut, mereka menjelaskan bahwa mereka nggak tahu menahu soal itu. Ketika mereka berusaha menanyakan hal ini ke Mbak Dodo cuma ketawa-ketawa. Ketika disebutkan nama Mbak Rangsang, Mbak Dodo pun cuma geleng-geleng kepala. Jadi hal inilah yang membuat mereka kesulitan untuk memindahkan jenazah dari Mbak Rangsang. Jadi hal ini sempat mandek sekitar 3 harian. Dan sekitar 3 hari itu, mereka warga kampung itu sering diteror hal-hal yang nggak masuk akal. Jadi ceritanya malam itu setelah makam Mbah Rangsang ini belum jadi dipindahkan. Malam kedua itu terjadi hal-hal yang aneh lagi. Jadi ceritanya semua warga kampung itu mendengar ada suara orang yang benar-benar kayak mengerang. Wow, tapi suaranya ini panjang, menggema seperti itu terus. Kayak seolah-olah suaranya ini masuk ke megafon yang besar. Kayak ada sound system besar yang mengganggu desa mereka. Suaranya seperti itu. Mereka terganggunya ini benar-benar luar biasa terganggu. Dan akhirnya keesokan harinya setelah malam itu mereka mengalami gangguan ini, warga kampung akhirnya mulai protes. Kayaknya memang ini harus segera dipindahkan. Atau memang pilihannya makam Mbah Rangsang ini sudah dibiarkan di situ saja. Tapi kan nggak mungkin. Karena ini semua harus direlokasi makam-makam ini. Dan akhirnya pilihan terakhir adalah tugas mereka harus mencari salah satu murid Mbah Rangsang yang benar-benar masih hidup yang bisa dimintain keterangan. Nah ini adalah tugas yang nggak mudah. Setelah dicari beberapa hari, mereka masih belum bisa menemukan salah satu murid Mbah Rangsang. Nah pada akhirnya satu waktu sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba Mbah Dodo itu kebangun dari tidurnya. Dia mengerang-ngerang. Terus kemudian Mbah Dodo itu memanggil salah satu anak laki-lakinya. Anak pertamanya ini dipanggil. Nah sayangnya anak laki-laki Mbah Dodo yang pertama itu tinggalnya nggak di rumah itu. Tinggalnya sudah ada di desa lain. Nah karena momen ini adalah momen yang aneh. Momen yang harus dimanfaatkan oleh anak-anak Mbah Dodo. Mau nggak mau anak pertama Mbah Dodo ini dipanggil. Rumahnya itu jaraknya sekitar setengah jaman lebih lah. Dipanggil lah anak Mbah Dodo ini. Ketika si anak pertama Mbah Dodo datang ke rumah itu, barulah Mbah Dodo ini bilang, "Kowe nek pingin mindano makam guruku iku, kalian kalau pingin segera memindahkan makam guruku Mbah Rangsang itu, kalian harus berjanji bahwa kalian tetap menganggap bahwa Mbah Rangsang ini adalah pasak di desa tersebut. Dan jangan lebih dari 12 kilo dari makam awalnya Mbah Rangsang." Nah ini yang diperintahkan. Akhirnya di situ dicatat semua. Ada beberapa anak-anak Mbah Dodo itu yang benar-benar mengingat hal ini. Kira-kira radius 12 kilo, nggak boleh lebih dari itu. Dan ada syarat selanjutnya. Mereka harus mencari yang namanya dedaunan. Dedaunan ini agak lupa Damam menjelaskan dedaunan apa. Pokoknya daun ini sudah jarang ditemui. Mereka harus mencari dedaunan itu sebanyak 70 lembar. Terus kemudian sebelum jenazah dari Mbah Rangsang ini dipindahkan ke makam barunya, dedaunan ini harus dijadikan alas lebih dulu. Nah ini nama daunnya Damam benar-benar lupa. Jadi akhirnya dari situ kemudian anak-anak Mbah Dodo menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang yang mau memindahkan jenazah Mbah Rangsang. Setelah disampaikan ini langsunglah dituruti, diukur. Dari makam Mbah Rangsang menuju ke makam yang baru ini diukur. Dan untungnya nggak sampai lebih dari 12 kilo. Nah di situ akhirnya mereka pun lega. Nah yang kedua mereka harus mencari daun ini. Daun yang dimaksud ini memang agak susah. Akhirnya mereka itu menemukan beberapa daun-daun ini di daerah Gunung Kidul, Jogja. Setelah mereka berusaha mencari dan mendapatkan daun-daun ini, dibawalah daun-daun itu ada sekitar 100 lembar lebih untuk jaga-jaga. Dan setelah itu barulah daun ini ditata di makam yang baru itu sekitar 70 lembar.
Kemudian makam Barangsang ini dipindahkan. Dan yang terakhir, mereka harus meyakini bahwa Barangsang itu masih menjadi pasak di desa tersebut. Dan di situ sudah dipastikan oleh anak-anak Badodo, ini semua warga harus yakin. Jangan sampai ada satupun yang nggak yakin. Nanti beliaunya bisa marah. Nah, mau nggak mau ada orang yang nggak percaya sekalipun hal ini. Mau nggak mau mereka harus percaya. Karena di situ mereka juga nggak mau kena imbasnya. Jadi mereka-mereka yang awalnya nggak percaya dengan hal-hal yang menurut mereka ini tahayul, mereka akhirnya mau nggak mau ya harus percaya. Dan setelah 3 syarat ini dilaksanakan, makam semua sudah berhasil dipindahkan. Dan ketika cerita ini dibagikan oleh Damam di Kembara Sunyi, jalan tol ini sudah mulai beroperasi. Dan belum ada lagi kejadian-kejadian yang ganjil yang menimpa desa mereka. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.